Terus saya lihat ada Pak Patris dan Pak Wawan juga ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Komandan. Perkenalkan, Selamat sore. baik. Perkenalkan, saya Gwina dari Prodi Sastra Inggris 2018 dan saya akan bertindak sebagai MC dan moderator pada sore hari ini. Sebelum kita mulai acara Forkomil kita pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai acara kita ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Jadi, senang sekali rasanya melihat keantusiasan teman-teman sekalian untuk mengikuti Forkomil pada sore hari ini yang mengangkat tema How to be Unkong. Benar ya, Pak? Seperti itu. How to Enkong, bukan how to be Enkong. How to Enkong. Mohon maaf. Tutorial. Oh, sorry. Jadi mengangkat tema How to Enkong. Oke, yang akan disampaikan oleh Bapak Onu Zaki Sukaton, Sarjana Humaniora, Master of General Applied Linguistics. Jadi Bapak Onu atau yang lebih sering disapa Pak O merupakan salah satu dari fabulous lecturer of English Department. Jadi sedikit saja ya tentang Pak O. Jadi Pak O merupakan lulusan dari The Australian National University untuk mendapatkan gelar Master of General and Applied Linguistics dan Universitas Indonesia untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora beliau. Selain menjadi dosen Universitas Macung, saat ini beliau juga menjadi IELTS instructor di Peach Universitas Macung dan CEO dari Healthy Tales Klinik Hewan Malang. Wah, jadi stellar sekali ya pembicara kita pada sore hari ini. Skip. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung berikan kepada Pak O. Pak O, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Gwina. Selamat sore teman-teman sekalian, teman-teman dosen, komandan-komandan dosen, dan juga mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini saya cepat aja ya, sebenarnya waktunya karena nggak banyak dan banyak yang nggak bisa sampai jam 4. Saya izin sharing screen dulu. Baik. Ini sebenarnya guide untuk Enkong. Nah, di Enkong ini saya akan menjelaskan dulu. Kita mulai dari teori dulu ya. Enkong itu apa? Terus cara pakainya gimana? Bukan cara pakainya gimana. Enkong itu apa? Gunanya buat apa? Dapatnya dari mana dan segala macam. Kalau misalnya nanti peserta sekalian ada yang mau lebih tanya lebih lanjut tentang bagaimana cara memakai Enkong, sebenarnya banyak sekali tutorial di YouTube dan juga beberapa universitas di luar sana yang memberikan tutorial Enkong. Tapi bisa juga ke saya ya, tanya ke saya lewat email atau lewat Twitter saya di Onuzaki. Kalau belum follow dulu. Aku lucu loh guys, kadang-kadang. Oke. Mohon maaf, ini slide-nya pakai bahasa Inggris, tapi saya menjelaskannya pakai bahasa Indonesia. Jadi tenang saja. Enkong. Kenapa sih namanya Enkong? Mungkin beberapa ada yang bertanya, kok namanya Enkong gitu ya. Sebenarnya itu adalah akronim dari Anthony Concordance. Anthony itu orang yang bikin, namanya Lawrence Anthony. Terus Concordance itu adalah sebenarnya fitur utama dari Enkong ini sendiri, membuat concordance. Nah, apa itu concordance? Nanti akan saya saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas ini adalah tools atau alat begitu yang bisa digunakan untuk menganalisa korpus. Nah, apa sih korpus itu? Korpus itu gampangnya adalah kumpulan-kumpulan data yang dibuat gitu ya. Datanya seberapa besar? Nah, itu nanti kita akan bicarakan juga masalah seberapa besar sih data yang dibutuhkan untuk memulai analisis dengan menggunakan Enkong ini. Tapi yang jelas software ini dia free software ya, dan memang didesain untuk setting kelas. Jadi bukan yang kayak misalnya NVivo gitu ya. Kalau NVivo kan memang didesain untuk
researcher yang dia punya backingan dana yang cukup untuk membeli NVivo karena harganya juga nggak murah sih sebenarnya. Dan karena itulah fiturnya akan sangat terbatas kalau misalnya kita membandingkan dia dengan NVivo. Tetapi untuk Encong ini sendiri, saya rasa kalau untuk penggunaan riset-riset yang memang dananya tidak banyak begitu ya, atau untuk mahasiswa yang memang risetnya mengeluarkan dana sendiri, ini bisa jadi satu alat yang sangat powerful menurut saya untuk membantu Anda melakukan analisis. Ya, tolong digaris bawahi membantu Anda, bukan bukan melakukan analisis untuk Anda, karena yang melakukan analisis tetap Anda. Ini hanya tools saja yang bisa digunakan ibaratnya buat sortingan lah, di sorting biar kita bisa lihat pola. Tapi dia nggak akan bisa menemukan, oh kalau ini dibandingkan sama ini polanya di sini. No, you have to do that yourself. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dituliskan ya. Yang pertama concordancer, terus word keyword frequency generator, tool for cluster and lexical bundle analysis, sama yang terakhir adalah word distribution plot. Nah, kita mulai satu-satu. Dari concordance tool dulu. Sebenarnya ini untuk apa sih? Ini sebenarnya sangat efektif untuk alat bantu begitu ya. Terutama kalau misalnya kita berhubungan dengan second language acquisition. Entah itu second language atau foreign language acquisition. Pokoknya belajar bahasa ketika Anda sudah agak dewasa begitu ya. Ini bisa memfasilitasi belajar vocabulary, belajar kolokasi, belajar grammar, dan juga belajar gaya menulis yang nanti akan saya kasih lihat juga. Jadi itu yang pertama ya, concordancer tool. Dan ini memang tools ini pertama kali dibuat tujuannya emang untuk second language sama foreign language acquisition ya. Yang buat juga researcher yang memang risetnya khusus untuk pembelajaran bahasa. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak. Sebenarnya bisa sih banyak fitur yang bisa kita pakai untuk cross disiplin ya, untuk disiplin-disiplin yang tidak melulu di pembelajaran bahasa. Terus ada juga word list and keyword generator. Ini yang luar biasa bagus sih. Karena apa? Karena kita nggak perlu mantengin satu-satu gitu bacaannya, tapi kita bisa langsung 1-2 klik, kita bisa langsung dapat word list sama keyword. And that's very handy. Sangat membantu ketika banyak data yang kita punya dan kita kewalahan untuk menganalisis semuanya. Jadi data di sini yang dimaksud bukan data, misalnya Anda mentranskripsi satu video gitu ya. Satu video ditranskripsi videonya 10 menit. Kan banyak tuh biasanya. Terus ada transkripsi video lagi yang kedua untuk perbandingan. Nah, kadang ada beberapa hal yang mungkin kita kelewatan ketika kita mentranskripsi. Nah, ini bisa dibantu juga dengan word list and keyword generator. Baik. Oh ya, terus tadi saya udah ngomong corpus. Oh udah, corpus pokoknya intinya kumpulan data ya. Nah, kemudian word clusters. Ini juga bundles tools ini juga bisa dipakai di Encong dan dia gunanya untuk melihat kolokasi dan multi-word units. Mungkin bisa phrasal verbs gitu ya, atau idiom. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia kayak seperti menegakkan benang basah gitu. Nah, untuk orang yang bukan penutur asli bahasa Indonesia, mungkin idiom seperti itu akan sangat sulit untuk diartikan secara harfiah karena memang dia nggak bisa diartikan secara kata per kata gitu. Jadi harus satu konteks. Dan ini bisa membantu juga. Kemudian kalau untuk teman-teman yang mungkin penerjemah begitu ya, kadang menerjemahin teks-teks yang bukan bidangnya kayak scientific atau law, itu juga bisa dibantu dengan menggunakan teks ini. Bukan dibantu translate-in ya, tapi dibantu kita kira-kira kolokasi kata ini biasanya sama kata apa aja sih gitu. Nah, itu akan tergantung sama korpus yang Anda pakai. Jadi korpus itu Anda bisa bikin sendiri atau
ngambil dari internet yang udah dibikin sama orang lain. Dan itu banyak sekali ya. Jadi nggak usah takut. Apakah saya harus mulai dari nol, maksudnya bikin korpus sendiri, apakah bisa pakai korpus yang lain? Jawabannya sih kebanyakan bisa pakai korpus yang lain, asal memang available di internet ya. Nah, seperti semua hal, Encong juga pasti punya limitasi. Jadi dia nggak bisa melakukan yang pertama, kalau misalnya datanya itu terlalu besar gitu ya, dia nggak bisa baca. Nah, terlalu besarnya itu sebesar apa? Kalau saya bilang untuk ukuran tesis S1 atau undergraduate thesis gitu ya, nggak bakalan dia nggak bisa lah intinya gitu. Kecuali kalau data Anda pakai data korporat gitu, misalnya datanya Tokopedia yang besar gitu kan, dia nggak akan bisa nggak akan bisa memproses itu semua karena overload pasti. Terus kalau misalnya Anda berharap bahwa Encong ini bisa membantu Anda masalah statistik, ya harapannya harus pupus karena dia ada sih statistiknya, kadang frekuensi, keyness gitu ya, itu dia ada, tapi nggak bisa detail. Misalnya Anda mau ngetes multivarian atau mau ngetes apa ya biasanya two tails test gitu atau one tail test, itu Anda nggak bisa pakai Encong. Jadi sangat sangat dibatasi untuk statistik. Tapi kalau untuk ya sekali lagi kalau untuk undergraduate thesis sih menurut saya nggak ada lah yang sampai kayak two tails test, one tail test gitu. Ya ada sih paling cuman ribet sih gitu ribet. Kemudian yang satunya lagi ini yang paling ngeselin sebenarnya, only process text-based files. Jadi kalau Anda punya Word, maksudnya Anda udah terlanjur ngetik di Word gitu ya, walaupun sebenarnya tinggal copy paste aja sih. Atau udah terlanjur ngetik di PDF, itu harus dikonversi dulu ke TXT. Kalau di Windows gampang, tinggal pakai Notepad. Kalau di Mac, adalah pokoknya yang punya Mac silakan ntar cari sendiri. Intinya, file yang bisa diproses hanyalah file.txt ya. Tolong diingat itu, file.txt. Selain itu nggak bisa. Sejauh ini, mungkin nanti di masa depan akan diubah gitu ya, maksudnya diimprove. Tapi it's very unlikely sih menurut saya karena it's going to take a lot of effort in actually improving that. Baik. Oh ya, terus satu lagi. Seberapa besar data yang bisa dipakai? Saya kasih contoh aja, misalnya Anda nyari komentar tentang produk di Shopee gitu ya. Kenapa harus Shopee sih? Kan nyebelin Shopee, Tokopedia aja. Apa namanya? Misalnya Anda sedang mencari research question Anda adalah bagaimana orang mereview sikat gigi, misalnya kenapa sikat gigi sih Ki? Bagaimana orang mereview sikat gigi di Tokopedia gitu? Apakah ada polanya? Ada atau enggak? Kalau misalnya ada, polanya apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, caranya adalah Anda bikin notepad ya, bikin notepad. Jadi komentar orang-orang tuh kalian copy aja satu-satu gitu. Tapi satu komentar satu notepad. Paham ya? Bukan semua di copy terus ditaruh di dalam satu txt file, enggak kayak gitu. Jadi satu komentar satu notepad. Nah, kenapa harus kayak gitu? Nanti akan saya jelaskan. Pokoknya satu komentar satu notepad. Biasanya butuh berapa sih Pak biar apa ya? Biar risetnya itu terlihat bagus gitu ya dan lumayan valid lah, katakanlah seperti itu. Ya biasanya kita mintanya di ratusan sih. Ya kalau nggak 100, 200, ke 200 yang bagus sih. Kenapa? Karena biasanya yang dipakai ya segituan. Jadi 200 file. Dengan kata lain Anda harus copy paste 200 komentar. Nah, 200 komentar ini nanti yang akan yang akan dimasukkan ke dalam Encong dan akan jadi korpus ya, ngomongnya korpus. Jadi korpus itu kumpulan data, korpus yang kita pakai. Bisa nggak Pak cari di internet? Ya dicoba aja, siapa tahu udah ada yang pernah melakukan hal tersebut, terus dia dengan senang hati membagikan korpus-korpusnya di internet. Orang baik di internet banyak kok, yang jahat juga banyak. Jadi santai aja. Dicoba dulu. Kalau nggak ada ya berarti Anda harus ya bikin sendiri. Oke, ini saya kasih beberapa idea untuk undergraduate thesis gitu ya. Yang pertama, coba Anda menganalisa gaya bahasa dari debat presiden.
mau debat presiden Amerika kayak Indonesia kayak Zimbabwe kayak kalau ada ya, dan Anda ngerti juga, pakai aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau pakai yang kayak gini, caranya yang pertama Anda harus transkripsi dulu yang pasti ya, transkripsi dulu. Setelah ditranskripsi nanti dimasukkan ke dalam 2 file yang berbeda. Kalau presidential debate biasanya kan tektokan ya, maksudnya ngomongnya nggak mungkin satu gantian, kadang kan ngotot-ngototan gitu ya. Nah, itu hati-hati, harus dipisah juga. Jadi kalau misalnya katakanlah calon presiden A gitu ya, sama calon presiden B. Jadi transkripsi kalian nggak boleh apa yang diomongin sama calon presiden B masuk ke datanya atau korpusnya calon presiden A. Jadi benar-benar harus dipisah. Nah, challenge-nya adalah waktu transkripsi. Transkripsinya pasti lama banget dan ya cenderung membosankan gitu lah. Terlebih lagi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka sama konten dari apa yang kalian transkripsikan. Kemudian yang kedua, menganalisa kesopanan ya atau strategi gimana sih caranya sopan gitu yang dilakukan sama hotel marketing staff. 2 yang di atas ini sebenarnya adalah hal yang udah pernah dilakukan sama kakak kelas kalian, dan mereka memang memilih saya sebagai supervisor. Jadinya saya masukin aja di sini. Terus ada lagi text comparison for forensic linguistics. Ini very unlikely sih ya, cuman kalau kalian mau coba gitu ya, betulkah SMS yang bukan SMS zaman sekarang ya, apa ya, DM, betulkah DM yang dikirim oleh orang A begitu ya ke saya kan nggak tahu nih siapa nih orang A, adalah keluarga saya sendiri gitu. Nah, nanti kalian coba tuh komparasikan DM yang DM yang Anda pikir blackmailing gitu ya. Misalnya kamu kalau misalnya tidak mengirimkan uang 50 juta akan saya sebar foto-foto kamu ketika main biliar gitu misalnya. Apa coba? Yep, intinya gitu ya, blackmailing. I know you understand what blackmailing means. Itu dikomparasikan dengan misalnya Anda punya suspek nih, suspeknya siapa? Kalau nggak kakak saya gitu, atau adik saya, atau tetangga saya mungkin, atau teman saya zaman SD dulu yang pernah saya jahilin terus dia mau balas dendam. Nah, itu kita kumpulin semuanya dan nanti bisa bisa dikomparasikan dengan teks yang menurut kita blackmailing tadi. Bener nggak sih ini yang seberapa mirip? Kalau misalnya ini mirip banget nih sama adik saya, soalnya adik saya gaya nulisnya kayak gini dan segala macam ya. But that's very unlikely karena kalau ngomongin forensic linguistic biasanya kita harus benar-benar sesuatu yang masuk ke court gitu ya, yang masuk ke pengadilan. Jadi it's kind of heavy and the data is going to be hard to get as well. Itu dulu. Jadi itu sedikit pembukaan dari saya. Sekarang saya mau kasih lihat langsung nih gimana sih Encong, gimana sih. Nah, gitu ya. Ntar saya stop sharing dulu. Kemudian sharing screen aja lah ya, kelamaan. Oke. Nah, download dulu dong, bos. Download dulu ya. Jadi download. Anda tinggal masuk ke ini, lawrenceanthony.net, nanti dia ada software Encong. Cari aja yang sesuai sama OS Anda ya, mau pakai Windows, Mac atau pakai Linux, tinggal di download. Dan ini dia nggak perlu nggak perlu diinstal, jadi tinggal copy paste aja ya, enaknya di situ. Baik. Nah setelah download, Anda tinggal running aja nih. Nanti dia ini kelihatan nggak sih, Gwen? Ini di kamu kelihatannya apa, Gwen? Kelihatannya Windows-nya yang Encong, Pak. Oke, siap. Berarti udah ini ya, udah benar. Nah, ini kelihatannya ribet, padahal nggak juga sih, biasa aja sebenarnya. Ini tools semuanya ya, jadi concordance plot. Nanti akan saya kasih tahu satu-satu gunanya apa. Tapi yang jelas ini semua toolsnya yang tadi udah saya kasih tahu. Yang akan sering kamu pakai
atau Anda pakai itu adalah word list, pasti itu udah pasti banget, sama concordance. Jarang kalau pakai ngrams. Sebenarnya bisa sih, ini nanti akan membantu juga untuk statistik kalau Anda mau main statistik, tapi menurut saya ini bisa di skip dulu lah. Yang jelas yang sering dipakai adalah word list, concordance plot, sama kolokasi biasanya. Karena Anda mau tahu kata ini biasanya kolokasinya sama apa aja sih, dan sebagainya. Nah, sebelum kita pakai, kita harus nyiapin korpus dulu, guys. Jadi kalau mau bikin korpus di Windows gampang, tinggal pakai txt gitu ya. Tuh. Udah, nanti di copy aja ke sini terus di save. Kalau saya sih biasanya save-nya sesuai dengan proyeknya. Misalnya proyek apa gitu, Steam apa gitu ya. Di sini yang mau saya contohkan adalah buka Steam dulu, guys. Library. Jadi saya mau lihat di Steam itu, ya ketahuan deh tuh gue main Steam kan. Di Steam itu, kok ada suaranya, bos? Jangan dong. Ya, di Steam, sorry. Di Steam itu biasanya kan ada review ya, dan reviewnya tuh banyak banget nih. Lihat nih, berapa tuh reviewnya? 17.000, bos. Jadi banyak lah ya. Kalian nggak akan kehabisan data kalau misalnya kalian mau lihat. Misalnya gini, saya mau lihat di Steam itu review untuk game tertentu yang paling bagus itu ada polanya nggak sih? Maksudnya kalau kalian mau bikin review yang disukai oleh banyak orang gitu ya, entah itu funny, entah itu helpful, ada polanya nggak sih yang bisa yang bisa diikutin gitu? Apa ada vocabulary tertentu yang bisa kita pakai supaya komen kita bisa strong gitu sih, bisa strong. Maksudnya bisa rame gitu, bisa viral. Nah, caranya mudah sekali, guys. Ini lu copy aja semuanya nih. Tuh, sampai sini. Jangan lupa nama orangnya di copy juga ya. Wah, gila, Steam level 100. Buset, nggak punya kehidupan kayaknya. Main mulu. Copy, terus setelah di copy, Anda tinggal paste ke sini. Nah, jadi kan udah dapat nih. Ini nggak apa-apa lah, 4, 2, 3, 8, nggak ada masalah. Yang penting adalah yang penting adalah kontennya ini ya, sama berapa orang yang suka, sama berapa orang yang bilang itu funny. Terus nanti kalian save aja. Mana ya? Pokoknya intinya save aja dengan apapun yang kalian mau gitu ya. Misalnya comment review 001 gitu. Ya bebas aja gitu. Mau apa, yang penting Anda tahu. Deh, setelah di copy, ya tinggal terusin deh tuh sampai bawah-bawah ya. Nah, nggak enaknya di situ. Jadi kalau misalnya Anda mau pisahin gitu ya, ada yang recommended, ini gila dong, cuman yes doang. Lain kali ntar gue gitu juga. Ada yang not recommended, ada yang recommended. Jadi bisa dibagi dua. Mungkin bikin 2 folder gitu ya. Bikin folder yang recommended untuk Devil May Cry, sama bikin folder yang not recommended untuk Devil May Cry. Nah, ini contoh aja ya, guys. Semuanya bisa, apapun bisa kalian masukkan sebagai korpus, nggak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana analisisnya bisa menarik. Jadi bukan karena, wah ini video game nih, jadi pasti menarik. Nggak juga. Video game, kalau misalnya analisisnya nggak menarik juga, siapa juga yang mau baca? Gue juga males ya. Intinya adalah, sebelum Anda sampai ke fase ini, tolong tentukan dulu topik yang menarik. Gitu ya. Dan diomongkan dengan supervisornya. Karena supervisornya yang bisa bantu Anda nanti. Oke, udah. Jangan kelamaan buka Steam, malu ya. Nah, setelah Anda bikin korpus, kebetulan saya udah ngambil korpus dari, tadi harus ngomong dulu ya. Masuk ke file, masuk ke file. Kemudian open directory. Kalau open directory itu kalian buka satu folder ya, bukan buka satu file. Kalau buka satu file kelamaan, buka aja open directory. Masuk ya, ketahuan itu belum main Genshin Impact. Mana ya, taruh mana ya? Aduh, panik. Oh, ini dia nih. Saya udah ngambil review beberapa sih. Ini sebenarnya dari internet saya dapatnya. Jadi ada negative review, ada positive review, ada Spielberg review. Ini Spielberg maksudnya Steven Spielberg ya. Bukan video game, namanya Spielberg. Nah, ini saya mau masukin dulu yang
karena kita orangnya positif ya, jadi kita ngambil yang positif review aja. Saya punya nih 200 entry buat semua ini. Banyak banget guys. Pasti yang bikin pusing kepalanya ya. 200 entry. Terus setelah 200 entry kita ngapain? Sorry. Ini kalau dikecilin kalian kelihatan nggak ya? Soalnya saya ketutupan sama yang di atas. Aduh, apaan sih ini, ganggu banget. Sudahlah. Ini nggak bisa, serius. Sorry, gini aja ya. Saya nggak kelihatan soalnya. Bentar ya, gedein dikit. Kalau pakai zoom, itu di atasnya kayak ada item-item gitu, dia nggak bisa naik. Ngeselin. Anyway, kita udah nggak usah mencet, "Wey, bosku, jangan dong." Kita langsung masuk ke word list. Jadi tadi setelah kita masukin direktorinya, kita langsung masuk ke word list. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diketahui juga ya. Kita masuk, nggak usah ngecek yang lain dulu, karena belum sampai situ ya. Intinya sebenarnya kalau misalnya case summary-nya dicek, nanti analisisnya dia akan lebih detail. Dan kita nggak perlu sampai masuk situ sih sebenarnya. Tinggal klik start aja guys. Nah, nanti di proses. Setelah kita klik start, ini akan banyak sekali kata yang muncul ya. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah frekuensinya sebenarnya dan katanya. Nah, kenapa di sini the nomor 1? Karena frekuensinya terlalu banyak. Dan pasti 100 besar kalian itu akan selalu diisi sama kata-kata ini, grammatical words ya. Jadi the, and, dan sebagainya. Nggak penting, skip aja bos. Kecuali kalau emang kalian research question ya, atau research question-nya itu memang mencari bagaimana penggunaan kata grammatical ini digunakan oleh anak-anak SD kelas 5 misalnya. Banyak yang salah nggak? Atau banyak yang benar atau enggak gitu ya. Kalau memang itu itu fokus dari riset kalian. Cuman karena di sini kita nggak mau lihat itu ya, jadi skip aja. Di sini yang mau saya lihat sebenarnya adalah kalau reviewnya itu positif, kata-kata apa sih yang sering ini ya, yang sering dipakai gitu ya. Nah, di sini di ranking 342 udah mulai keluar nih kata-kata yang bagus, perfect misalnya. Saya pakai itu aja ya. Jadi kita tinggal ngeklik di sini. Perfect. Nah, di sini nanti kelihatan ini namanya concordance, guys. Concordance itu sebenarnya adalah alat untuk melihat kata ini itu dipakainya di konteks seperti apa, gitu ya. Nah, karena kita maunya perfect-perfectnya kan biru semua nih. Kita maunya ngelihat satu kata sebelum perfect dan satu kata setelah perfect, itu jadi harus diganti di sini, guys. Level 1, 1R itu maksudnya satu di sebelah kanannya. Nah, kita nggak mau lihat di situ. Kita maunya dari 1L. Ya. Jadi di sebelah kirinya nanti dia ada warna merah gitu. Nah, untuk level 2-nya kita pakai 1R. Jadi satu di kiri, satu di kanan. Kemudian untuk level 3-nya sebenarnya nggak terlalu penting sih. Taruh 2R aja, 3R. Jadi dia nggak terlalu, kalau untuk contoh ini ya, dia nggak terlalu penting. Terus setelah udah selesai kita kita atur kayak gitu, kita pencet lagi start nih. Nah, sini kan baru kelihatan. Coba deh cari yang kolokasi kata yang lumayan meaningful gitu lah. Kalau misalnya perfect kan kayaknya nggak terlalu, atau is perfect nggak terlalu bagus ya. Ini ada nih, nearly perfect. Terus ada picture perfect. Ya jadi frase-frase yang kayak gini yang mungkin kita tertarik. Oh, jadi kalau di review ini kan bukan video game ya, jadi ini review film sebenarnya. Kalau di review film itu kata-kata picture perfect itu sering dipakai juga gitu loh. Terus yang menarik, downright perfect ya, atau delightfully perfect. Nah, kan kalau misalnya kita mantengin datanya satu-satu,
mungkin kita bisa tuh ketemu absolutely perfect, delightfully perfect, sama downright perfect, cuman waktunya nggak secepat tadi saya ngeklik 4 kali. Ya, jadi jadi itu yang bagus. Nah, sekarang kita mau tahu nih, ini dia adanya di file yang mana aja. Nah, kita tinggal masukin ke concordance plot nih. Kan ketahuan. Jadi, di itu ada di file CV003111664. Nah, lu cari itu ya, yang mana ribet. Nah, makanya tadi kalian kalau bikin nama file, kalau bisa nama filenya itu yang gampang dikenali. Nanti di sini kita bisa lihat nih, oke, jadi di situ hitsnya 2, maksudnya ada 2 occurrence di situ, atau ada 2 ada 2 kali dia disebutkan di file ini. Kemudian kalau di sini dia di file ini, CV006 ini dia cuma disebutkan sekali dan sebagainya. Di sini bisa dilihat juga hits itu maksudnya berapa kali dia ada di situ di file itu. Kemudian characters ini adalah di file itu ada berapa karakter sih. Nah, ini juga nanti bisa dijadikan bahan untuk analisa juga, bahwa misalnya kalau ada pola, kalau nggak ada pola mah jangan diada-adain. Kalau ada pola gitu, misalnya yang karakternya banyak di atas 5.000 gitu, biasanya hitnya lebih banyak. Tapi kayaknya di sini nggak gitu ya. Iya. Jadi nggak ada polanya. Atau orang ini kayaknya suka banget pakai kata yang tadi itu. Kata apa yang kita perfect ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau lihat kolokasi dari kata perfect itu sendiri? Ya tinggal masuk aja ke collocates. Di sini udah ada perfect, terus kita tinggal pencet start. Nah, ini adalah beberapa kolokasi-kolokasi yang berbarengan sama kata perfect. Ada perfect wise guys, ada perfect tugging, perfect predicament, perfect overacting, yada yada yada. Ini semua bisa dilihat dari frekuensinya berapa kali nih di sini. Kemudian ini statistik ya. Frekuensinya berapa kali muncul, udah pasti enggak juga sih, enggak akan 1. Nah, frekuensi L ini maksudnya frekuensi kata perfect ini muncul di sebelah kiri itu berapa kali gitu ya. Atau muncul di sebelah kanan, kalau yang R itu berapa kali. Dan secara statistik kayaknya nggak ada yang statistically significant ya. Coba deh, saya ke bawah dulu. Iya, nggak ada yang statistically significant. Jadi bisa kita skip aja. Taunya dari mana Pak signifikan 0,00005? Nolnya kebanyakan. 0,005 ya. Kalau mau signifikan. Oke, baik. Jadi itu masalah kolokasi. Terus apa lagi ya guys? File view. View ini untuk ngelihat aja sih filenya. Misalnya file yang tadi saya klik. Ini untuk file view. Kalau misalnya Anda tertarik, misalnya tadi kan di concordance ini, di concordance plot tadi ada kata perfect itu muncul 2 kali di file CV003164. Nah, kita tinggal ke file itu aja. CV003164. Mana, Bos? Buset, pusing palanya. CV003. Oh, ini dia. Nih ya, kita tinggal file view. Kenapa butuh file view? Mungkin Anda mau lihat secara keseluruhan gitu ya. Gimana sih pemakaian kata perfect itu dipakai gitu. Oh, ini kayaknya ada kata yang lebih keren nih, graphic novel. Mungkin nanti kita bisa pakai itu juga. Oke, itu file view. Jadi concordance udah, concordance plot udah, file view udah, n-gram yang belum. Nanti saya skip dulu ya. Word list udah, sama kalau keyword list kita nggak akan bisa pakai kalau nggak ada korpus untuk tandingan. Jadi korpus itu kalau misalnya kita ngomongin korpus, biasanya kita bandingkan korpus 1 dengan korpus 2. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaannya atau sama aja. Gitu. Kalau sama aja ya ngapain kita bandingkan gitu kan? Lebih baik ada perbedaannya. Oke, untuk cluster n-gram saya skip dulu ya. Saya karena lumayan ribet sih ini dan jarang banget dipakai. Jadi saya cukupkan sampai di situ untuk yang biasa. Nah, sekarang kita mau membandingkan, ini tadi kan semua review yang positif ya. Kita mau membandingkan, ada nggak sih perbedaannya cara nulis review yang positif sama cara nulis review
yang negatif. Ya ada lah Pak, apa yang dilihat kan itu sudah jelas. Ya tapi kan ini science bro, harus dibuktikan dengan data. Asik. Jadi caranya guys, sorry gue bacot mulu ya. Jadi caranya masuk ke tool preference, terus masuk ke keyword list. Nah di sini kita masukin directory. Direktorinya adalah sorry. Ya Genshin Impact gue kelihatan lagi deh. Direktorinya adalah direktori untuk Encong mana sih bos? Nah, ada untuk negative review ya. Oke, jangan lupa klik load, use raw file. Yang sisanya nggak usah diganti-ganti ya karena masih pemula. Jadi sebenarnya bisa sih koefisiennya bisa diganti, terus statistic thresholdnya bisa diganti. Misalnya apa yang Anda consider statistically significant ya. Cuman aduh ngomong apa sih Pak Ono? Skip statistik skip dulu lah pokoknya. Tinggal pencet load udah ya. Tunggu sampai hijaunya selesai, loadednya loadednya dicentang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa jumlah korpus yang dibandingkan itu sebanding. Jadi perbandingannya apple to apple. Di sini kan ada 200, di sini juga ada 200. Jangan sampai Anda membandingkan timpang gitu ya. Yang satunya 200, satunya lagi 50. Buset, timpang banget. Kayak perekonomian Indonesia. Sorry. Setelah mematikan bahwa dia apple to apple, kita tinggal klik apply. Nah, kalau udah masuk dan kita udah setting ke situ, kita udah bisa main pakai keyword list. Nah, jadi ini gunanya untuk apa sih? Ini gunanya untuk melihat perbedaan korpus A yang kita pakai, yang positive review itu, dengan korpus B yang negative review. Ada nggak sih perbedaannya? Ada nggak ya? Ya ada lah. Perfectnya aja ya. Nah, di sini udah mulai nih kelihatan ada berapa entry ya? 22 entry, sip, lumayan. Di sini yang bisa kita lihat adalah keywordnya. Pertama master, mungkin masterpiece gitu kali ya. Kalau saya nebaknya sih itu. Dan kata master ini sangat signifikan bedanya dengan yang ada di korpus yang kita bandingkan. Taunya dari mana Pak? Nih, taunya dari efek sama keyness. Efeknya 0,007, berarti statistically dia sangat signifikan ya. Terus Truman ini apa ya? Kayaknya nama orang deh. Sebenarnya kalau kalian bingung Truman itu apa atau ada yang bingung gitu ya, diklik aja guys. Nanti kita pasti dibawa ke concordance. Accept Truman's World. Truman. Ini kayaknya nama film, saya nggak tahu tapi ya. Mungkin nanti yang tahu Truman itu siapa bisa saya dikasih tahu. Balik lagi ke keyword list. Apakah dia signifikan? Iya. Terus, tapi belum tentu menarik ya. Walaupun signifikan belum tentu menarik. Jadi kita kayak misalnya nih his itu kan juga nggak menarik, apaan sih? Dan dia juga nggak signifikan juga sebenarnya sih. Apa ya? Grade Lumumba apa deh Lumumba? Argento iya deh. Apa ya? Oh excellent. Kayaknya ini lebih bagus ya. Excellent kita lihat aja. Oke, an excellent example, another excellent performance. Jadi kata excellent ini jarang sekali dipakai di review-review yang negatif. Ya iyalah Pak. Tapi maksudnya kita bisa membuktikan gitu kan ya dengan apa caranya? Ya dengan ini aja di screenshot ntar masih kan gampang tuh. Di sini ada excellent. Terus memorable itu juga salah satu keyword yang sering dipakai di positive review tapi tidak dipakai di review yang negatif. Oke, udah cukup ya. Sekarang saya balik ini. Saya akan menjadikan review yang negatif sebagai bahan utama dan review yang positif sebagai bahan perbandingan. Caranya gimana, guys? Ya buka aja yang baru. Kita buka mulai dari awal. Aduh, mana deh? Sorry. Sabar. Tools, Encong. Kita buka aja mulai dari awal, guys. File, open directory. Sekarang kita balik. Sebenarnya ada cara gampangnya, cuman saya lupa. Udah lama banget nggak pakai ini soalnya.
Kita balik jadi negative review dulu ya. Terus masuk ke tool preference, keyword list, masuk ke iya bener, positif. Jangan lupa di load. Soalnya kebanyakan lupa di load ya, ntar jadi nggak ngefek. Apply. Nah, udah. Yang pertama kali harus dilakukan adalah word list dulu ya. Mau nggak mau itu harus ada. Karena kalau word list yang nggak dipakai, nanti kalian masuk ke concordance gitu ya. Nanti langsung di direct ke word list dulu. Baru kita bisa masuk keyword list. Tinggal start. Nah, tuh kan beda ya. Kalau di review yang negatif, pasti pilihan kata yang masuk juga akan berbeda. Di sini ada bad words, buset. Rusuh-rusuh amat. Moves to, oh my god. Seagull, ya Steven Seagull, kasihan. Batman, serius nih, berantem aja kalau Batman bad. Supergirl, dame. Godzilla, Oke, boring. Mungkin ada yang statistically significant ya, awful. Itu udah pasti. Kita bisa lihat di sini, sorry. Saya ganti dulu. Appallingly awful. Aduh, gitu banget ya. Amateurish, oh my god. Keras, bos. Delivery is awful. Sequence. Kalau baca gini bisa 2 hari 2 malam, yang bikin film nggak tidur nih. Kepikiran. Intinya gitu ya. Kita bisa lihat di sini dari sedikit hal yang saya tunjukkan tentang Encong. Anda bisa, yang paling powerful itu sebenarnya komparasinya. Jadi mengkomparasikan 2 korpus. Jadi kerjanya double ya guys. Kalau misalnya tadi dalam konteks presiden, kita tinggal komparasi aja presiden A dan presiden B, terus klik keyword list, ntar keluar semua tuh bedanya di mana. Dan kebanyakan sih yang keluar pasti yang signifikan aja. Udah guys, selesai. Capek ngomong mulu. Makasih ya Guina. Silakan kalau mau ada yang ditanya. Baik. Jadi menarik sekali ya topik yang disampaikan oleh Pak Onu. Jadi Encong ini merupakan sebuah korpus analisis toolkit untuk concordancing dan text analysis gratis yang bisa sangat berguna sekali ya bagi teman-teman yang mungkin mau mengangkat linguistik untuk skripsinya. Seperti itu ya, Pak? Iya. Nggak harus linguistik sih sebenarnya, Gwyn. Kamu kalau misalnya mau analisis buku gitu ya, atau puisi atau cerpen, cari pola untuk kalau yang nulis orang ini dia biasanya nulisnya gaya tulisnya gini-gini. Nah, itu juga bisa pakai Encong ini. Wah, jadi bisa banyak banget ya. Oke, jadi untuk sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A ya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Nah, ini kita punya pertanyaan dari Pak Daniel Ginting ya, Pak. Jadi Pak O, saya biasa pakai English Corpora. Kalau membuat database corpus bahasa lain misalnya Indonesia, kira-kira bisakah software Encong ini digunakan? Tidak bisa. Karena harus normal saja, maksudnya copy satu-satu gitu. Jadi dia tidak memfasilitasi kita untuk membuat corpora, tapi dia memfasilitasi kita untuk menganalisa corpora. Jadi seperti itu. Kalau untuk buat corpora nggak bisa, Pak. Itu ada lagi mungkin software yang lain ya, nyuruh teman-temannya untuk JB gitu, bikin corpora bareng-bareng kan bisa ya. Ya, jadi nggak bisa, Pak, sayangnya. Baik. Bisa teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Terus Pak, ini mungkin nggak berhubungan sama di pelajaran ya. Jadi kalau misalnya ini bisa nggak kalau dipakai untuk komersil gitu Pak? Soalnya kan ada beberapa aplikasi gratis yang tidak bisa digunakan untuk komersil kayak seperti itu. Ini maksudnya gimana komersil, Guna? Komersil maksudnya untuk kayak misalnya ya sebagai saya misalnya kerja di suatu perusahaan dan untuk saya disuruh untuk mereview menganalisa reviewnya ini apakah mereka ini kebanyakan mereka suka atau tidak gitu dan menggunakan ini
bahasa yang digunakan usernya itu kasar atau tidak, terus saya menggunakan Encong ini, apakah bisa, Pak? Ya bisa aja, karena dia pada dasarnya dia adalah open source software kan, yang mana open source itu nggak ada larangan untuk mengkomersilkan software ini gitu. Jadi ya silakan aja, mau pakai untuk kerjaan, mau pakai untuk classroom. Cuman memang Encong ini intensinya waktu dia dibuat atau dibikin itu ya, dia memang untuk classroom settings. Jadi gitu. Kalau misalnya dia bisa berguna untuk work settings, ya kenapa enggak? Silakan aja dipakai. Dan saya rasa Lawrence Anthony juga nggak akan keberatan sih dipakai. Yang penting kan dia banyak yang download. Baik. Menarik sekali ya, Pak. Jadi ini bisa dipakai untuk linguistik, bisa dipakai untuk literatur juga. Mungkin teman-teman yang mau skripsi bisa pakai juga, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Mungkin dari Pak Wawan? Pak Wawan katanya kabur tadi. Kabur. Ada rapat, Pak Wawan. Oh iya. Baik, apakah teman-teman yang lain? Mungkin teman-teman yang mau buat skripsi gitu ya, Pak ya? Kalian semua udah setor sempro bukan sih? Belum sih? Belum ya? Belum semua, Pak. Baru setengah yang Oke. sempro. Ya siapa tahu ada yang belum setor gitu kan, jadi aduh. Berubah pikiran. Ngapain ya? Iya, kita bisa analisis saja. Oh ya, tadi saya mau... Saya boleh tanya, Pak Kunu? Oh iya, silakan Ibu. Saya kan pengen meneliti tentang self-repair ceritanya. Selama ini sebenarnya pengen pakai korpus ini analisanya, tapi ya itu sudah diajarin, pernah ikut mata kuliah ini sama Pak Denny Kuari sebelumnya. Siap. Tapi kan sekarang beliau udah meninggal, jadi udah nggak bisa ini lagi gitu di Atmajaya. Nah, tadi saya juga udah telat banget step-stepnya gitu. Jadi misalnya nih kan ada self repair itu dianalisa dengan menggunakan manual ya, menggunakan Cormos ya, ininya step-stepnya untuk menganalisa self repair itu. Nah, saya pengen dikaitkan juga dengan analisa dari korpus, kan lebih ini lagi kan harusnya ya, bisa lebih valid lagi ya, mestinya ya kan, udah nggak bisa dibantah lagi. Saya pengen Jadi sebenarnya itu bisa ya Pak ya, menggunakan ini ya Pak? Harusnya bisa. Jadi prinsipnya Ibu adalah apapun data yang dia text based itu pasti bisa diolah sama Encong. Nah, masalahnya Encong itu tidak membantu Ibu untuk membuat analisanya, dia hanya menyajikan data. Jadi sekali lagi analisa pasti akan sangat tergantung sama researchernya. Tapi menurut saya kalau misalnya Ibu mau pakai corpus based analysis gitu ya untuk memperkuat argumen Ibu, ini sangat bisa dipakai. Atau kalau misalnya ada dana lebih gitu ya, entah itu dapat grant atau apa, bisa pakai NVivo Ibu. Cuman kalau NVivo saya kan hari ini nggak ngomongin NVivo. Jadi NVivo itu mahal ya? Oh iya, lumayan Bu. Ini ada rekamannya nggak Pak? Karena tadi saya step awalnya nggak ngikuti. Harusnya ada Ibu. Ya. Nanti akan di-upload diunggah di YouTube-nya FBS Macung ya Bu? Iya, tadi ada keterangan dari Pak Vincent ya. Siap. Iya. FBS ya? Iya Ibu. Oke, terima kasih Pak Kunu, ini sangat bermanfaat. Sama-sama Ibu. Nanti sama teman-teman dari panitia akan diberikan juga kok linknya, jadi Ibu bisa nanti tinggal klik linknya gitu. Atau kalau misalnya Ibu masih bingung bisa langsung menghubungi Bapak Vincent selaku panitia ya Ibu ya. Oh baik. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat Ibu. Iya, sama-sama. Nah, nyambung juga tadi pertanyaannya Ibu Rahmi, itu kalau bedanya sebenarnya kan tadi Bapak Oni udah jelasin kan bedanya sama korpus tuh kayak gimana, tapi apakah bedanya itu signifikan sekali gitu Pak, atau selain sama korpus atau yang berbayar yang lain? Oh, sama NVivo ya. Ya, NVivo yang berbayar tadi itu apakah selain jumlah data yang bisa dianalisa itu
apakah ada hal signifikan yang lain yang gitu Pak, berbeda? Pertanyaannya bagus ya. Jadi pada dasarnya NVivo itu sangat memudahkan peneliti untuk dapat konklusi gitu loh. Jadi kalau NVivo kita satu ya bisa memasukkan data rekaman nanti sama dia ditranskripsi sendiri, gila kan ya. Jadi kita nggak perlu transkripsi lagi, NVivo yang transkripsiin buat kita. Data rekaman itu bisa, terus data pakai Word dan segala macam itu bisa. Kalau Encong dia kan hanya bisa yang TXT based itu tadi yang saya udah bilang ya. Terus kalau NVivo dia bisa memberikan statistik. Jadi hasil-hasil perhitungan statistik walaupun nggak bagus-bagus banget sih, cuman ada gitu lah ya daripada Encong yang hanya memberikan statistik yang sangat terbatas. Terus kalau NVivo itu juga bagusnya dia bisa ngasih sugesti-sugesti tentang hal-hal yang menarik yang bisa kita lihat dari datanya. Jadi tanpa kita ngelihat datanya, jadi masukin aja gitu ya. Nanti dia ngelakuin analisa sendiri kan sangat gila, makanya dia berbayar gitu. Kalau Encong kan kita bikin analisis sendiri tapi dibantuin sama Encong gitu. Jadi ada uang ada barang ya Pak ya. Siap. Terus ada pertanyaan juga dari Ibu Rahmi, NVivo itu seberapa mahal ya Pak? Wah ini dia nih Bu. Saya Google dulu Bu ya, soalnya saya juga nggak pernah. Tapi dia modelnya adalah kayak Windows Ibu, bisa beli key per tahun atau langganan. Kalau langganan per tahun dia harus diperbarui. Sebentar ya Ibu ya, saya langsung. Oh berarti bukan beli sekali yang lifetime gitu ya Pak? Bisa, berarti seperti beli key produknya sama kayak Windows. Oh, tapi lumayan ya. Lumayan. Sebentar, ini saya juga nggak tahu Ibu karena sebentar ya, saya Google dulu. Bisa di-share nggak sih Google-nya? Oh bisa. Sepertinya saya ketemu harganya sekitar 13 juta ya. Waduh. Bentar, ini kan udah kelihatan nih. Jadi kita bisa langsung buy now aja ya Bu. Buy now. Mana dia? Wah ribet. Berapa 13 juta Gwyn? Ini di saya munculnya seperti itu. Coba. Hasil pencarian paling atas. Oke, academic gitu ya. Terus di mana? Ya, plus harga software NVivo plus academic versi paling baru, original software 13,3 di Tokopedia. Oke, siap. Transcription. Jadi ini ada additional modulnya juga yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kamu punya recording, masukin aja recordingnya, nanti sama dia udah ditranskripsiin sendiri. Itu gila banget. Oh my god. Ya bener sih bos. 1.300 USD ya segitu. Jadi begitu Bu Rahmi ya. Iya lumayan, harus minta dukungan dari universitas kayaknya. Oh siap. Makanya. Biasanya kalau untuk universitas dia ada satu harga khusus gitu ya, yang untuk organization. Apa jangan-jangan lebih mahal lagi? Sepertinya sih biasanya harusnya lebih mahal ya Pak. Iya harusnya sih lebih mahal ya. Enggak juga Ding. Sama aja. Jadi mungkin patungan ya Bu Rahmi. Patungan. Berarti ini satu tidak terbatas ya Pak, device yang bisa dipakai. Nah itu yang saya nggak tahu Gwyn. Biasanya kalau untuk personal use, biasanya dia ke-lock sama satu device atau terkunci di satu device. Tapi sekali lagi saya nggak pernah beli NVivo dan saya juga nggak tertarik juga beli NVivo gitu ya. Kalau misalnya memang ada di universitas fasilitas untuk NVivo biasanya memang udah share, dan itu biasanya nih ya hanya bisa digunakan di komputer yang tersedia di universitas karena dia nggak mau softwarenya itu dipakai sama orang di luar universitas. Biasanya sih gitu. Kalau saya di ANU dulu gitu. Jadi kalau mau pakai NVivo cuma bisa pakai komputer di lab. Selain komputer di lab ya harus beli sendiri. Berarti apakah sebenarnya menganalisa ini nih membutuhkan waktu yang lama gitu Pak? Ya lumayan Gwyn, tergantung berapa banyak korpus data di korpus kamu gitu. Kalau misalnya tadi kan saya ngasih lihatnya korpus saya ada 2 tuh. Yang satu 200, satunya lagi 200. Ya lumayan lah copy paste 200 komen gitu kan. Untuk waktu yang ya mungkin bisa sampai berjam-jam gitu loh.
Belum lagi kalau kita mau lihat eyeballing data ya. Kalau eyeballing data itu biasanya sambil kita copy, sambil kita lihat nih, oh ternyata di sini ada ada hubungannya, di sini ada hubungannya. Dan hal itu kan akan waktu lama. Jadi kalau kamu transkripsi, data kamu data korpus transkripsi, tahu sendiri kan, Guina udah pernah transkripsi gitu. Dan transkripsi itu yang lama ya waktu transkripsinya. Sangat Begitu. lama itu, Pak. Oh, luar biasa. Saya udah pernah, makanya saya males. Tapi Bapak ngasih tugasnya seperti itu. Iya dong, biar kalian ngerasain juga. Aduh, duh. Makanya pakai NVivo ya, Pak, ya, biar Ya, lebih cepat. Cuman gitu deh. Gitu deh. Mahal ya, Pak, ya. Lumayan. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup sampai segini saja ya, Pak, ya? Ya. Baik. Apakah ada tambahan dari Bapak Onu sebelum ditutup? Dari saya nggak ada sih, cuman kalau misalnya peserta sekalian ada yang mau berdiskusi sama saya masalah Enkong, silakan menghubungi saya di email yang tadi sudah saya kasih, sama kalau mau lewat Twitter juga nggak apa-apa. Saya punyanya Twitter doang ya, saya nggak mainan IG soalnya. Baik, bisa dipromosikan lagi Twitternya Pak Onu? Oh siap, Twitternya @aunuzaki. Jadi aturannya kalau mau konsultasi sama Pak Onu itu harus follow Twitternya dulu ya. Siap. Baru emailnya dibalaskan. Ya enggak juga sih. Oke. Terima kasih Pak Onu, menarik sekali materinya yang diberikan. Terima kasih juga teman-teman. Jadi sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali karena kita membuka acaranya dengan doa. Jadi berdoa, mulai. Baik, doa selesai. Untuk teman-teman, sebelum keluar dari room ini bisa mengisi exit gate-nya dulu ya. Exit gate-nya sudah saya kirimkan di chat box. Jadi itu untuk mendapatkan, bagi teman-teman macam juga, supaya bisa mendapatkan poin seperti itu. Terima kasih juga Ibu Rahmi. Semoga info ya, semoga pengetahuan yang kami berikan juga bermanfaat bagi Ibu. Sama-sama Mbak Gwina. Mbak Gwin ya? Oke. Gwina. Gwina ya. Oke. Pak Kuno juga dan panitia, terima kasih banyak. Iya Ibu, sama-sama Ibu sudah datang, terima kasih. Udah nih Gwin? Udah. Oh udah, aman ya? Aman. Oke guys, ditunggu ya. Kalian saya jadi supervisor kalian, asik. Soalnya linguistik jarang banget bos yang anak-anak ngambil linguistik. Mungkin udah mulai sebelum ngambil linguistik udah ketakutan dulu ya, bentar ribet. Iya. Kalau saya juga dari saya sendiri seperti itu sih Pak, takut. Jadi sama yang saya lihat untuk sempro kelasnya ini, itu belum ada sih yang mengangkat tema linguistik sampai saat ini ya. Belum tahu yang untuk kedepannya bagaimana. Makanya kan dibuat Forkomil supaya teman-teman nggak terlalu terintimidasi juga sama linguistik. Walaupun emang sulit sih, maksudnya ya gitu deh. Gimana dong? Ya lumayan sulit sih Pak kalau linguistik, karena teorinya ya lumayan ya Pak. Iya, ribet banyak. Ya, seperti itu. Baik, apakah teman-teman yang masih ada di sini ini belum mengisi exit gate atau seperti apa? Kayaknya nunggu dipersilakan pulang deh. Nunggu dipersilakan pulang. Ya udah kalau gitu. Pulang, ya? Iya, saya pamit ya Gwina. Thank you banyak. Baik, terima kasih Pak Onu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Vincent dan teman-teman yang lain. Ini kayaknya ada Bu Yohana. Bu Yohana belum disebut. Nanti dia pundung. Bu Yohana, terima kasih loh Bu. Terima kasih Pak Onu. Iya, terima kasih. Caps ya kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Onu. Baik teman-teman, saya tutup saja ya. Pak Vincent ini di end saja ya? Oke, linknya sudah dibuka semua ya. Nanti kalau di end nggak bisa buka linknya lagi. Saya kirimkan ulang saja ya lagi. Untuk teman-teman, bisa langsung mengisi linknya ya. Wah, masih ada Pak Wawan. Halo Pak Wawan.